Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel AJ Mathematics, channel asik belajar matematik. Baik, eh, kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bagaimana cara menentukan posisi relatif dari titik A terhadap titik B. Oke, langsung aja kita mulai bahas materi ini. Sebelum Pak AJW membahas soal, ada baiknya kamu menekan tombol subscribe di bawah ini. Biar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Misalkan ada titik A yang koordinatnya adalah x1, y1, lalu titik B x2, y2, maka kita bisa menentukan posisi relatif. Ya, disebut posisi relatif karena nanti sudut pandangnya bisa berbeda ya, tidak hanya antara titik A dengan titik B. Bisa jadi dengan titik A terhadap titik C, seperti itu. Baik, posisi relatif, kita akan rumuskan posisi relatif titik A terhadap B. Nah, maka kalau kita tentukan adalah posisi relatif A terhadap B, maka yang kita hitung adalah dalam kurung ya, x1 min x2. Nah, dimana tadi x1 adalah nilai x untuk yang titik A dan x2 adalah nilai x untuk yang titik B, koma y1 min y2. Baik, ini ibaratnya hanya mengurangi ya dari yang x1 dengan x2 dengan lalu y1 dengan y2. Itu posisi relatif titik A terhadap titik B. Nah, bisa juga kita tentukan kebalikannya ya, menentukan posisi relatif titik B ya terhadap titik A. Ya, untuk titik B terhadap titik A, ya yang ini rumusannya adalah kebalikannya ya, x2 min x1, y2 min y1. Baik, nah ini yang perlu diingat adalah yang mau dicari posisi relatif titik yang mana terhadap dengan titik yang mana. Nah ini penting ya, biar tidak tertukar. Untuk A terhadap B, ya kita sesuaikan dengan urutannya aja kalau gitu ya, x1 min x2, y1 min y2. Sedangkan untuk yang B terhadap A, x2 min x1, y2 min y1. Baik, saya akan memberikan contoh ya dengan menggunakan angka. Di sini misalkan diketahui titik A dalam koordinat min 6,4 misalkan. Lalu titik B koordinatnya misalkan 2, min 5. Baik, tentukanlah posisi relatif titik A terhadap titik B. Kalau yang diminta A terhadap B, ya seperti yang tadi, kita hitung x1 min x2. Baik, di sini x1-nya adalah min 6, y1-nya 4, x2-nya 2, y2-nya min 5. Langsung ya kita masukkan angkanya. Min 6 dikurangi 2, koma, lalu berikutnya y1 min y2, 4 dikurangi, hati-hati ya dengan tanda minnya, min 5. Nah, seperti ini kita tuliskan. Dan hasilnya adalah min 6 min 2 ini min 8, 4 tambah 5 berarti ya, min 8,9. Nah, ini kalau posisi relatif A terhadap B. Sekarang gimana dengan kebalikannya? Titik B terhadap A. Oke, berarti kita tukar di sini x2 min x1. 2 dikurang min 6, berikutnya berarti min 5 dikurangi 4. Gitu ya, betul ya. Y2 min Y1-nya min 5 dikurangi 4. Baik. Ini kita hitung hasilnya adalah, ini 2 ditambah 6 berarti ya, 8, min 5 dikurangi 4. Hasilnya berapa? Min 9. Baik, ini kalau kita cermati lebih lanjut ya, untuk titik A terhadap B angkanya min 8,9. Sedangkan untuk titik B terhadap A itu 8, min 9. Ya, kita lihat angkanya sama ya, angkanya sama, hanya saja tandanya yang berlawanan. Seperti itu. Baik, berikutnya kita akan lihat bagaimana kalau kita buat dalam bidang kartesius langsung ya.
mengenai posisi relatif titik A terhadap titik B. Baik, tadi saya sebutkan untuk titik A-nya adalah berapa tadi? Min 6,4. Ada titik A-nya min 6,4 dan titik B-nya tadi adalah 2,5. Baik, dan tadi untuk posisi relatif A terhadap B itu min 8,9 dan titik B terhadap A-nya 8,9. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita tampilkan dalam gambar diagram kartesius ya, kita lihat bagaimana posisi relatif A terhadap titik B dan sebaliknya. Baik, kita letakkan dulu titik A min 6,4. X-nya min 6, Y-nya 4. Oke, berarti di sini ya. Ini titik A-nya min 6,4, lalu titik B-nya 2,5. X-nya 2, Y-nya min 5. Oh, di bawah sini. Oke, ini titik B-nya ya, titik B. Nah, untuk posisi relatif titik A terhadap titik B, itu artinya yang menjadi patokan adalah yang mana? A atau B? Terhadap titik B, berarti B yang jadi patokan nih. Titik B sebagai patokan awalnya ibaratnya. Oleh karena itu tadi kalau misalkan ditanyakan posisi relatif A terhadap B, nah ini kita ibaratkan kita sedang berada di B. Kita sedang berada di B, lalu kita ingin menuju ke A, seperti itu. Tadi posisi relatifnya adalah min 8,9 ya, min 8,9. Nah, kita lihat di sini angka min 8 ini menandakan untuk sumbu X ya, angkanya min atau tandanya min itu artinya kita harus bergeraknya ke arah kiri. Jadi kalau X itu kanannya plus ya, kirinya min. Kalau Y-nya itu positifnya kita ke atas, minnya kita ke bawah, seperti itu ya, kebalikannya. Nah, sekarang kita lihat nih, min 8 berarti kita bergerak dari ke arah kiri ya, sebanyak 8 satuan dari titik B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini ya, untuk arah kiri 8 satuan. Lalu untuk Y-nya arah atas berarti ya, ini ke atas 9 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, pas ya. Artinya kalau kita ingin sampai ke titik A berasal dari titik B ya, atau awalnya di titik B, maka yang harus kita lakukan adalah kita berjalan melangkah ke kiri 8 satuan, ke atas 9 satuan. Nah, gimana kalau kebalikannya? Dari B terhadap A. Nah, tadi jawabannya 8,9 ya. 8,9 itu artinya kita harus bergerak dari titik A. Oh, sekarang kebalikannya nih. Titik B terhadap A. Berarti A yang sebagai patokannya. Titik awalnya ada di A untuk sampai ke B sekarang. Baik. Nah, melihat dari angkanya di sini, X-nya 8 ya, positif, maka kita bergerak ke arah kanan 8 satuan dan dilanjutkan ke arah bawah. Y-nya negatif berarti maksudnya di bawah, ke arah bawahnya 9 satuan. Baik, dari titik A ya. Ini titik A nih, ke kanan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sini ya. Ke bawahnya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka sampailah di titik yang B. Nah, itu kira-kira ilustrasi tentang posisi relatif titik A terhadap titik B. Oke, gimana? Bisa dipahami? Ya, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan teman-teman ketik di kolom komentar ya. Insya Allah akan saya jawab. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan tuntas ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.